Pada problem based learning kali ini, kita akan membahas pencemaran udara dan pencemaran air yang ada di Jakarta. Kami juga membatasi isu-isu tersebut 5 tahun terakhir. Kami memilih pencemaran udara dan pencemaran air karena berdampak langsung terhadap masyarakatnya. Nah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita perkenalan dulu yuk sama anggota kelompok One Voice. Perkenalkan, nama saya Hieronimo Bio Brilian. Saya dari kelompok One Voice, kelas 9G, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Ana Beneda Renata dari kelompok One Voice, kelas 9G, absen 3. Perkenalkan, nama saya Bernadette Tarwa dari kelompok One Voice, kelas 9G, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Trivo Sosialumita dari kelompok One Voice kelas 9G absen 31. Iklim adalah rata-rata cuaca, di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim berubah terus-menerus karena faktor alam dan faktor kegiatan manusia. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Penanganan perubahan iklim adalah cara untuk mengatasi terjadinya perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan beberapa target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan resiko bencana, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan kepada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Ada banyak penyebab terjadi perubahan iklim, misalnya peningkatan karbon dioksida, penggundulan hutan, dan pencemaran lingkungan. Di Indonesia, khususnya di Jakarta, merupakan kota yang paling tercemar di Indonesia. Polusi udara, polusi air, dan penurunan tanah terjadi di Jakarta. Kita akan membahas pencemaran air di Jakarta. Sungai-sungai di Jakarta telah tercemar oleh limbah pabrik dan pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan perusahaan atau masyarakat sendiri. Pembuangan sampah sembarangan di sungai Jakarta mengakibatkan wilayah ini sering mengakibatkan banjir. Dahulu masyarakat tinggal di dekat tanggul sungai dan pantai karena untuk menghindari banjir dan mengakses air bersih, tapi seiring berjalannya waktu sebaran pemukiman kini tidak hanya di tanggul tetapi juga di wilayah rendah dan rawa yang notabene lebih rawan penyakit dan pencemaran. Pemanasan suhu bumi karena perubahan iklim akan membawa perubahan besar pada bumi. Contohnya pada Mei lalu, kualitas udara di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan mayoritas masuk ke dalam kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif, sebagaimana ditunjukkan oleh data AirNow dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Solusi penanganan perubahan iklim bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Penanganan pertama bisa dilakukan oleh negara. Negara-negara bisa melakukan perjanjian untuk mengatasi perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, seperti Perjanjian Paris. Penanganan kedua bisa dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah di setiap negara bisa membuat undang-undang untuk melakukan penanganan perubahan iklim, misalnya untuk membatasi area pabrik atau membatasi polusi udara di negaranya. Pemerintah juga bisa membuat adaptasi bagi masyarakat dalam mencegah perubahan iklim. Penanganan ketiga bisa dilakukan oleh masyarakat dan kita sebagai remaja. Masyarakat dan remaja juga bisa mengurangi perubahan iklim dengan cara-cara yang sederhana. Cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perubahan iklim adalah: yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaian kendaraan pribadi yang berbahan bakar fosil seperti mobil atau motor konvensional dan mengganti dengan memakai kendaraan umum seperti menaiki bus. Kita juga bisa memakai mobil atau motor listrik yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, kita bisa menanam dan menjaga ekosistem lingkungan sekitar agar lingkungan tetap asri.
Yang ketiga, kita bisa mendaur ulang sampah dan mengelola sampah agar sampah mudah untuk diproses ke pembuangan limbah. Yang keempat, kita bisa mengurangi penggunaan bahan kimia yang ada di rumah atau mengganti bahan kimia yang lebih ramah lingkungan, seperti bijak dalam memakai sabun cuci atau mengganti sabun cuci yang lebih ramah lingkungan. Solusi menangani perubahan iklim adalah menggunakan sumber energi yang terbaru dan ramah lingkungan, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, melakukan penanaman hutan dalam skala besar, mengurangi penggunaan lampu pada siang hari, mengurangi penggunaan plastik, meningkatkan daur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya karena kita harus menyadari perubahan iklim ini diakibatkan oleh manusia. Untuk itu kita semua wajib melestarikan lingkungan alam kita dengan menata, memelihara dan mengembangkan alam semesta dengan baik karena itu adalah salah satu cara kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemberian lingkungan yang asri kepada kita. Wujudkan rasa cinta kita dengan lingkungan dan alam agar terjaga dengan baik. Dengan kesimpulan tersebut, ayo teman-teman, mari kita sama-sama menjaga dan memelihara lingkungan kita dengan rasa peduli dan cinta akan alam kita. Dan juga kita bisa mengembangkan alam kita agar lingkungan kita bisa terjaga dengan baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih. I'll have a cup of tea while you have a latte for both you